Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 8, yaitu penilaian persediaan pendekatan basis biaya. Jadi persediaan itu merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Jadi di sini ada merchandising company atau perusahaan dagang, dan di sini ada manufacturing company atau perusahaan manufaktur. Kemudian ada 3 klasifikasi ya. Jadi biasanya produsen memiliki 3 akun persediaan. Yang pertama yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ini bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi yang dimasukkan ke sini. Selanjutnya ini merupakan arus biaya melalui perusahaan dagang dan manufaktur. Di sini ada raw material, ada labor, ada overhead. Biaya-biaya ini yang kemudian ada di perusahaan manufaktur. Jadi di sini bahan baku, kemudian tenaga kerja ada langsung dan biaya tenaga kerja aktual dan tenaga kerja yang dialokasikan. Kemudian ada overhead, biaya overhead aktual dan juga overhead yang dialokasikan. Kemudian ini membentuk namanya beban pokok produksi. Nah, beban pokok produksi ini untuk menentukan beban pokok penjualan. Seperti itu. Nah, sedangkan ini arus biaya persediaan. Jadi, untuk menentukan jumlah dari beban pokok penjualan setiap akhir periode, maka dari perusahaan itu menambahkan persediaan awal pada pembelian dalam suatu periode untuk sampai pada beban pokok yang tersedia untuk dijual. Kemudian beban pokok yang tersedia untuk dijual ini diserahkan ke persediaan akhir dan juga ke beban pokok penjualan. Mungkin kalian di semester 1 ya udah belajar tentang sistem persediaan perpetual dan periodik. Jadi kalau perpetual itu perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang langsung dalam akun persediaan pada saat terjadinya. Sedangkan kalau misalnya sistem periodik, itu perusahaan menentukan jumlah persediaan secara berkala seperti yang ditunjukkan namanya. Jadi perusahaan mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun dari pembelian. Kita lihat di sini perbedaan antara perpetual dan periodik. Ini refresh aja ya, karena kalian sebelumnya udah pernah belajar. Jadi misalnya di sini perpetual, periodik. Beginning inventory atau persediaan awal 100 unit $6, berarti akun persediaan berarti di sini menunjukkan persediaan yang ada sebesar $600. Kemudian membeli 900 unit sebesar $6. Berarti di sini jurnalnya inventory 5.400, account payable-nya 5.400. Ini tinggal dikalikan aja. Perbedaannya di sini. Di sini inventory, sedangkan di periodic purchases. Jadi tadi kalau perpetual dia menambah akun persediaan langsung ke akun persediaan, sedangkan kalau misalnya di periodik itu di akun pembelian. Kemudian perbedaannya lagi di sini, kalau dia menjual di sini ada HPP, sedangkan di periodik nggak ada. Gitu. Jadi biasanya dikasih tahu berapa HPP-nya.
seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir akun jurnal akhir untuk persediaan ya, 400 unit $6. Di sini cara menghitungnya yaitu 600 yang di awal kita tambahkan dengan pembelian, 5.400 kita kurangkan dengan HPP. Nah, itu akun persediaan akhir. Sedangkan untuk di periodik jurnalnya yaitu inventory 2.400, kemudian HPP-nya 3.600, pembeliannya 5.400 dan inventory beginning-nya 600. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut langsung aja ya, kita ke metode rata-rata tertimbang untuk penentuan harga persediaan berdasarkan rata-rata, biaya rata-rata. Jadi untuk yang metode biaya rata-rata ini memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang terjadi selama periode tersebut. Kita lihat contoh untuk metode biaya rata-rata, dan ini untuk periodik inventory atau tadi dengan sistem periodik. Tanggal 12 Maret ada 2000, unit cost-nya 4. Kemudian total cost-nya 8.000, dikalikan aja. Yang di bawahnya juga sama. Kemudian kita tambahkan ini ternyata ada 10.000 unit dan total cost-nya sebesar 43.900. Untuk mengetahui biaya rata-rata per unitnya, maka 4.900 kita bagi 10.000 hasilnya 4,39. Di sini tertulis bahwa inventory in unit atau persediaan dalam unitnya ada 6.000, maka ending inventory-nya berarti 6.000 kita kalikan pakai harga ini 4,39, hasilnya 26.340. Maka beban pokok yang tersedia untuk dijual yang ini 43.900, kemudian kita kurangi dengan ending inventory atau persediaan akhir yang ini 26.340, maka beban pokok penjualannya yaitu sebesar 17.560. Kemudian kita lihat ke moving average method atau metode rata-rata bergerak. Ini untuk persediaan perpetual. Di sini tanggal 2 Maret 2000 unit, masing-masing harganya 4. Kemudian ini dibeli ya, kemudian balance-nya dikaliin aja 2000 kali 4 yaitu 8.000. Kemudian tanggal 15 juga sama, membeli 6.000. Selanjutnya di sini totalnya 34.400. Kenapa di sini beda? Di sini 4,3, di sini 4,4. Jadi karena di sini tadi rata-rata bergerak ya, berarti caranya yaitu di sini 26.400 tambah 8.000 yaitu 34.400. Kemudian 34.400 kita bagi dengan 8.000. 8.000 itu 2.000 tambah 6.000. Makanya hasilnya di sini 4,3. Jadi apabila misalnya dia menjual, di sini kan tanggal 19 Maret dia menjual sebanyak 4.000, maka yang digunakan adalah yang 4,3. Di sini berarti 17.200. Maka di balance-nya 8.000, persediaannya kita kurangi dengan 4.000 yang dijual, berarti sisa 4.000. 4.000 ini menggunakan harga yang sebelumnya 4,3 yaitu totalnya 17.200. Kemudian tanggal 30 Maret dia membeli lagi sebesar 4,75, 2.000 unit, hasilnya yaitu 9.500. Nah, ini didapatkan 4,45 karena 17.200 ditambah 9.500
itu hasilnya 26.700. Nah 26.700 ini kita bagikan dengan 6.000, nanti hasilnya 4,45. Selanjutnya yaitu FIFO, first in first out. Jadi mengasumsikan perusahaan itu menggunakan barang dalam urutan pembeliannya. Jadi maksudnya adalah barang pertama yang kita beli adalah barang pertama yang digunakan atau barang pertama yang dijual. Jadi yang pertama kita beli dulu itu yang kita pakai pertama kali untuk kita jual. Kita lihat di sini contohnya. Di sini FIFO untuk sistem inventory periodik ya. Tanggal 30 Maret 2000 sebesar 4,75, total costnya 9.500. Sedangkan tanggal 15 Maret 4.000 unit costnya 4,4, total costnya 17.600, dan persediaan akhirnya sebesar total costnya 27.100. Beban pokok yang tersedia untuk dijual itu 43.900, kemudian kita kurangkan dengan 27.100, hasilnya yaitu 16.800. Kalau kita tadi lihat di soal ya, kalau misalnya tanggal 19 Maret itu menjual sebesar 4.000 unit. Tadi kan kalau misalnya FIFO berarti yang pertama dibeli itu pertama yang dijual. Kemudian karena 4.000 tadi yang tanggal 2 Maretnya itu kan berarti yang kita pakai pertama kali ada yang tanggal 2 Maret sebesar 2.000 unit. Kemudian yang tanggal 15 Maret kita pakai 2.000 unit lagi karena butuh totalnya 4.000. Berarti yang tanggal 15 Maret sisanya 4.000 gitu. Kemudian yang tanggal 30 Maret nggak kita apa-apakan, tetap 2.000. Nah, kemudian itu kenapa di sini tanggal 15-nya 4.000 bukan 6.000 ya, teman-teman. Kemudian di sini tadi beban pokok penjualannya sebesar 16.800 rupiah. Sedangkan kalau untuk perpetual di sini 2.000 kali 4 8.000, kemudian tanggal 15 6.000 4,4 26.400. Nah, di sini kita masukkan dulu yang pembelian tanggal 12-nya 2.000 dikali 4, kemudian kita tambahkan 6.000 dikali 4,4, kita masukkan, kita tambahkan, kita total 34.400. Kemudian tanggal 19 Maret menjual nih sebesar 4.000. Berarti kita pakai yang di sini kita pakai 2.000 dulu sama 4, kemudian sisanya 2.000 juga ya, pakai 4,4. Nah, di sini berarti kan yang 6.000 tadi udah kepake 2.000, tinggal 4.000 nih. Ini udah habis. Tinggal sisa 4.000, kita kalikan 4,4 pakai harga yang ini. Hasilnya 17.600. Kemudian tanggal 30 Maret 2.000, kemudian 4,75. Nah, ini yang 4.000 kita turunin lagi ke sini. Kemudian kita tambahkan dengan 2.000 dikali 4,75. Hasilnya 27.100. Jadi untuk beban pokok penjualannya sama 16.800 untuk yang perpetual, kemudian yang periodik juga 16.800. Selanjutnya yaitu LIFO. Jadi metode LIFO ini menyesuaikan beban pokok yang terakhir dibeli terhadap pendapatan. Jadi last in first out. Jadi yang terakhir kita beli itu yang pertama bakal dijual. Berbeda atau berbanding terbalik dengan yang FIFO tadi. Berarti biaya total jumlah yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian yang terbaru.
Selanjutnya yaitu kita lihat sistem persediaan periodik. Di sini tanggal 2 Maret 2000, total costnya 8.000, tanggal 15 Maret 4.000, total costnya 17.600, dan untuk ending inventory total costnya 25.600. Kemudian 43.900 kita kurangkan dengan 25.600, itu hasilnya yaitu beban pokok penjualan untuk periodik. Kemudian kita lihat untuk perpetualnya. Di sini 12 Maret 2000 harganya 8.000 sama ya. Kemudian tanggal 15 Maret 6.000, 4,4. Berarti di sini kita masukkan dulu 2.000 yang ini, kemudian 6.000, 4,4. Kemudian terjual 4.000 karena ini LIFO, berarti kita pakai harga yang 4,4 yang sebelumnya ini. Jadi yang ini tetap ya, kita masukkan ke sini 2.000, kemudian ini 6.000 dikurangi 4.000, hasilnya 2.000. 2.000 dikali 4,4 pakai harga yang ini, hasilnya 16.800. Kemudian dia membeli lagi, totalnya 9.500. Ini tetap dari yang ini masukin sini, yang ini masukin sini, kemudian yang ini ke 4,75, hasilnya yaitu 26.300. Jadi ada perbedaan beban pokok penjualan antara perpetual dan juga periodik. Nah, kemudian ini metode penilaian persediaan. Jadi ini ringkasan, analisis ringkasan. Di sini perbandingan laba neto dari yang sudah kita pelajari, rata-rata, LIFO dan FIFO. Ternyata laba bruto dan laba neto yang terendah yaitu menggunakan LIFO, kemudian yang paling tinggi itu menggunakan FIFO, dan yang di tengah-tengah yaitu metode biaya rata-rata. Nah ini ya, ini terendah, ini paling tinggi, kemudian yang ini rata-rata, berada di tengah-tengah. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.